Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai penyakit malaria. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menjelaskan materi mengenai penyakit malaria. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni pengertian malaria. Jadi, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa yang berasal dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Di mana prevalensi penyakit malaria itu sendiri menurut WHO pada tahun 2011, di mana jumlah penduduk dunia yang beresiko terkena penyakit malaria yakni sekitar 2,3 miliar atau sekitar 42% dari jumlah penduduk dunia. Adapun negara-negara yang berpotensi terkena penyakit malaria yakni negara-negara yang terletak pada benua Afrika. Sedangkan pada Indonesia itu sendiri sekitar 42,42% penduduk Indonesia beresiko terkena penyakit malaria. Sedangkan wilayah Indonesia yang sangat berpotensi terkena penyakit malaria yakni pada wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Irian Jaya, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis malaria. Jadi jenis-jenis malaria itu ada 5. Yang pertama itu ada malaria falciparum, di mana malaria falciparum ini disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejala demam ini timbul intermitan dan dapat kontinu. Jenis malaria ini merupakan jenis malaria yang berat dan dapat menyebabkan kematian. Lalu yang kedua ada yang dinamakan malaria vivax. Nah, disebabkan oleh Plasmodium vivax, gejala demamnya itu berulang dengan interval bebas, demam 2 hari. Terus yang ketiga itu ada malaria oval. Jadi kalau malaria oval ini disebabkan oleh Plasmodium oval, manifestasi kliniknya itu ringan, pola demam seperti pada malaria vivax. Lalu yang keempat itu ada malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae, di mana gejala demam itu berulang dengan interval bebas selama 3 hari. Lalu yang terakhir, yang kelima itu dinamakan malaria knoklesi, di mana disebabkan oleh Plasmodium knoklesi dan gejalanya itu sama dengan malaria falciparum. Oke, baik, selanjutnya gejala pada penyakit malaria. Gejala demam tergantung jenis malaria. Sifat demam akut atau paroksismal yang didahului oleh stadium dingin atau menggigil, diikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non-imun atau yang berasal dari daerah non-endemis. Selain gejala klasik di atas, ditemukan juga gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Gejala tersebut biasanya juga terdapat pada orang-orang yang berada di daerah endemis atau imun. Baik, selanjutnya epidemiologi malaria terbagi dari 3. Pertama, agen malaria adalah parasit Plasmodium. SPP akan dijelaskan pada bab tersendiri. Terus yang kedua, host malaria ada 2 jenis, yaitu manusia sebagai host intermediat atau sementara karena di dalam tubuh hospes tersebut tidak terjadi perkembangbiakan seksual, dan nyamuk sebagai host definitif atau hospes tetap karena di dalam tubuhnya terjadi perkembangbiakan seksual. Terus yang ketiga, lingkungan, yaitu mempengaruhi kehidupan manusia dan nyamuk vektor malaria. Lingkungan tempat tinggal manusia dan nyamuk berpengaruh besar terhadap kejadian malaria di suatu daerah. Karena bila kondisi lingkungan sesuai dengan tempat perindukan, maka nyamuk akan berkembang biak dengan cepat. Siklus hidup malaria terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fase seksual eksogen dalam tubuh nyamuk, yakni di dalam tubuh nyamuk terjadi perkawinan antara mikrogometosit dan makrogometosit yang menghasilkan zigot. Jadi zigot berkembang menjadi okinet, kemudian masuk ke dinding lambung nyamuk dan berkembang menjadi okista. Setelah okista matang dan pecah, keluarlah sporozoid yang berpindah ke kelenjar saliva nyamuk dan siap untuk ditularkan ke manusia. Kemudian yang kedua ada fase aseksual dalam tubuh hopes perantara atau manusia. Jadi fase hepar melalui gigitan nyamuk Anopheles, sporozoid masuk ke aliran darah selama 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian menuju hepar untuk berkembang biak pada fase eritrosit mesozoik yang dilepaskan dari sel hepar menginvasi eritrosit, berkembang menjadi limfom, kemudian tropozoid, dan akhirnya akan menjadi skin zone eritrosit yang mengandung skin zone mengalami
repliker dan melepas merozoit yang siap menginvasi eritrosit yang lain. Pencegahan malaria di sini ada dua, yaitu pencegahan mandiri dan juga pencegahan dengan obat-obatan. Untuk pencegahan mandiri bisa dilakukan guna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko malaria. Nah, di sini resiko malaria itu seperti tinggal atau mengunjungi daerah yang beriklim tropis. Kemudian resiko usia, meskipun penyakit ini bisa menyerang semua golongan usia, tetapi banyak ditemukan pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Hal tersebut bisa dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk yaitu dengan pengendalian vektor maupun juga kemofilisasi. Jadi pengendalian ini berupa edukasi yang diperoleh dari informasi penyakit malaria seperti pengendalian vektor, misalnya yaitu pencegahan gigitan nyamuk dewasa, di mana itu dilakukan dengan penggunaan kelambu yang telah dibubuhi insektida. Sedangkan pengendalian kemofilisasi yaitu untuk orang yang akan bepergian ke daerah tropis, misalnya ini pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan penggunaan relepen ataupun kawat kasa. Kemudian yang kedua yaitu dengan obat-obatan. Di sini obat yang digunakan untuk pencegahan malaria itu seperti pengendalian kemofilisasi. Misalnya obat itu seperti doxycycline. Penggunaan obat doxycycline ini diberikan dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diberikan 1-2 hari sebelum bepergian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan juga anak-anak yang di bawah 8 tahun karena obat ini bisa memberikan kontraindikasi yang sangat serius. Kita lanjutkan dengan diagnosis fisik dan diagnosis laboratorium. Untuk diagnosis fisik sendiri, penyakit malaria dapat ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Selain itu terjadi juga pembesaran pada organ limfa dan hati. Dan yang ketiga, terjadinya sklera internik, yaitu berubahnya warna putih-putih pada mata menjadi kekuningan pada pasien malaria. Dan yang keempat, untuk pasien malaria memiliki telapak tangan yang pucat. Nah, untuk diagnosis laboratorium sendiri, yang pertama dilihat ada atau tidaknya parasit malaria dalam tubuh. Dan yang ketiga, kepadatan si parasit malaria itu seperti apa. Dan yang ketiga, dilihat spesies dan stadium plasmodium di dalam tubuh kita. Dan yang keempat, pemeriksaan pasien malaria ini dilakukan dengan uji diagnosis cepat atau menggunakan rapid diagnosis test. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu penggolongan obat malaria berdasarkan cara kerja obat pada siklus hidup Plasmodium. Yang pertama itu A, obat anti malaria Schizontosida darah yang menyerang Plasmodia yang hidup di darah. Anti malaria jenis ini untuk pencegahan dan mengakhiri serangan klinis, contohnya yaitu kloroquine, quinine, mefloquine, halofantrin, sulfonamida, tetracycline, atau vakuon dan artemisinin serta turunannya. Berikutnya yaitu B, anti malaria Schizontosida, jaringan yang membunuh plasmodia pada fase eksoeritrositik di hati, mencegah invasi plasmodia dalam sel darah, contohnya yaitu ada primaquine, proguanil, dan pyrimethamine. Dan bagian C yaitu obat anti malaria gametosida yang membunuh stadium gematosit di darah, contohnya itu primaquine. Dan yang terakhir D, obat anti malaria sporontosida. Obat ini tidak dapat berpengaruh langsung pada gametosit dalam tubuh manusia tetapi mencegah sporogini. Penggolongan obat malaria berdasarkan tempat kerja obat anti malaria pada organel subseluler Plasmodium. Pertama, obat golongan 4 aminoquinolin atau chloroquine, amodiaquine, dan quinolin metanol atau quinin dan mefloquine bekerja dengan menghambat enzim plasmepsin dan enzim falsipain yang berperan dalam pemecahan globin menjadi asam amino. Hemozoin dan asam amino diperlukan untuk pertumbuhan parasit sehingga jika pembentukan dihambat maka parasit akan mati. Kedua, antibiotik seperti azitromisin, doxycycline, dan clindamycin bekerja di dalam organel plastid seperti kloroplas yang disebut apikoplas. Obat ini menghambat translasi protein sehingga progeni parasit yang diberi obat mengalami kematian. Ketiga, atau vakuon dan senyawa lain tertentu menghambat transport elektron dalam mitokondria dan melalui penghambatan oksidoreduktase sitokrom C dalam mitokondria, antifolat mengganggu biosintesis folat de novo dalam sitosol.
Keempat, obat anti malaria sulfadoxin, pyrimethamine atau SP, dan kombinasi baru chlorproguanil dapsone atau labdap merupakan inhibitor kompetitif yang berperan dalam jalur folat. Kelima, generasi obat dari artemisin menghasilkan radikal bebas yang berfungsi untuk mengalkilasi membran parasit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi malaria pada ibu hamil. Terdapat dua kategori. Yang pertama, terapi tanpa komplikasi. Pada prinsipnya, pengobatan malaria pada ibu hamil sama halnya dengan pengobatan pada orang dewasa atau pada orang umumnya. Pada ibu hamil tidak disarankan atau tidak dianjurkan mengkonsumsi Primaquine pada semester awal atau trimester 1-3 atau 0-9 bulan. Diberikan ACT tablet selama 3 hari. Kemudian yang kedua, malaria berat. Pengobatan malaria berat untuk ibu hamil dilakukan dengan memberikan artisunat, injeksi, atau Kino HCl drip intravena. Caution atau peringatan, semua obat anti malaria tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan perut yang kosong karena bersifat iritasi pada lambung. Oleh sebab itu, si penderita malaria harus terlebih dahulu makan atau mengisi perutnya jika ingin mengkonsumsi atau meminum obat anti malaria. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai penyakit malaria. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.